Semoga semuanya dalam keadaan sehat malam hari ini. Saya Jatuh Ratma, ini adalah yang pertama saya menghampiri langsung lewat Facebook, dan saya akan niatkan untuk rutin berbincang setiap malam menemani Anda semuanya. Kita akan ngobrol banyak di Talk with Jatuh Ratma. Dan malam hari ini, ya sebelum ngobrol, jangan lupa ya, Anda harus membiasakan diri untuk membersihkan tangan, ya. Ini new normal, ya. Jadi jaga diri itu penting, tentu saja, ya, untuk kita mulai membiasakan diri, karena kita juga sudah terlatih melakukan hal yang sama 2 bulan sebelumnya. Jadi new normal bukan berarti kita kembali pada kebiasaan-kebiasaan lama, namun kita harus menuju ke sesuatu tatanan kehidupan yang baru, di mana kita harus lebih peduli kesehatan, lebih peduli lingkungan, dan lebih peduli kemanusiaan. Baik, viewers, untuk malam hari ini tanggal 29 Mei 2020, ada yang tahu hari apa? Ini merupakan Hari Lansia Nasional, ya, lansia lanjut usia. Nah, ini akan menjadi menarik. Kenapa? Karena setiap orang pasti akan tua, dan kita punya juga orang tua. Seperti apa lansia harusnya kita perlakukan, dan bagaimana seorang lansia itu juga bisa tetap sehat, tetap aktif, dan juga produktif, ya. Saya ingin berbincang banyak, saya tidak sendiri. Ini spesial sekali. Malam hari ini saya akan berbincang dengan lansia-lansia produktif, ya. Saya akan sapa satu persatu narasumber saya malam hari ini. Yang pertama ada Ibu Guru Kembar, Ibu Rian dan Ibu Rosi, yang kita tahu beliau adalah pendiri dan juga guru Sekolah Darurat Kartini, sekolah gratis bagi warga kurang mampu di Lodan Ancol, Jakarta Utara sejak 30 tahun yang lalu. Selamat malam Ibu Rian dan Ibu Rosi. Ya, malam. Selamat malam. Baik, ini sudah jam 8:30 malam, tetap segar. Apa rahasianya, Ibu Kembar? Rahasianya tidur 8 jam. 8 jam. Makan makanan sehat. Makanan sehat itu harus ada sayur, nasinya nasi hitam, tidak boleh banyak daging dan ayam, yang sederhana saja, tetap minum susu. Terus waktunya pagi, habis subuh, ngajar sampai jam 1 siang. Istirahat jam 3, ngajar lagi sampai jam 6. Walaupun jadi masih ngajar dari pagi sampai sore itu ya? Ya, walaupun ada corona, ya, tapi pakai HP, pakai jaring. Kita masih itu juga aktif begitu ya? Jam 9 sampai jam 12. Tetap pakai WA. Baik. Jadi tidak pernah berhenti, sekalipun berada di rumah, tetap bekerja dari rumah begitu ya? Kerja, banyak sekali pekerjaannya. Banyak pekerjaannya. Baik. COVID-19. Walaupun kalau bicara tentang umur, ini agak, kalau bahasa Jawanya saru, tapi saya ingin langsung bertanya aja. Ini kan tahun 50 lahir, berarti sudah 70 tahun dong ya? 71 sekarang. 71. Seriusan katanya, ini banyak orang yang nanya begitu kan? Karena aktif dan tetap produktif. Walaupun sudah lansia, kita tetap sehat, tetap jaga kesehatan, dan hatinya ditidurkan, terus mau berbagi, terus berkarya terus untuk generasi. Baik, itu ya modalnya. Baik, Ibu Rian dan Ibu Rosi, tidak hanya kita bertiga, tapi saya juga akan kedatangan tamu spesial juga nih ya. Ada Ibu Wiwit, saya memanggilnya. Beliau adalah Ibu Fitri Sri Widyati.
Selamat malam, Bu Wiwit. Nah, baru nongol Ibu Wiwit nih ya. Iya, Bagaimana kabarnya? alhamdulillah. Baik ya. Sehat selalu? Amin. Ya, ya, Kang. Baik, Ibu Wiwit, kita sedang berbincang tentang lansia. Tadi saya sudah bertanya kepada Ibu Guru Kembar tentang rahasianya, karena Ibu Wiwit juga masuk lansia, boleh saya katakan seperti itu ya? Oh iya, sudah lansia, Kang Ajat, betul. Baik. Tidak salah. Tapi tetap aktif, tetap sehat, apa rahasianya? Oh ya, kita selalu bersyukur dengan segala yang kita rasakan, kita nikmati saja. Aktif setiap hari, berdoa, kerja, udah gitulah. Mengalir aja, Kang Ajat, kita syukuri aja. Baik. Usia berapa tahun, Bu Wiwit? Duh, malu nih, baru 16 tahun, Kang Ajat. Berapa? 16 tahun. 16 tahun ya. 16 tahun. Kalau yang di samping kita ini 17 tahun, Bu Wiwit 16 tahun. Iya, betul. Antara 16 17 ya. Baik. Ini menarik sekali. Hari ini adalah Hari Lansia Nasional. Iya, ulang tahun lansia. Ya, tidak hanya bicara tentang bagaimana lumus sehat, tapi sebetulnya bagaimana gambaran lansia, teman-teman Ibu Kembar, Ibu Wiwit, yang bisa di-sharing. Sebetulnya lansia produktif itu yang seperti apa? Mungkin Ibu Wiwit boleh menyampaikan. Oh ya, oke. Terima kasih kesempatan ini yang diberikan kepada saya. Jadi memang kebetulan komunitas saya dan kebetulan bersama-sama dengan Ibu Kembar, kami adalah lansia-lansia yang selalu mempunyai kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang tidak untuk memikir diri sendiri. Kita bahagia kalau bisa berbuat untuk orang lain. Baik ya, jadi ada perkumpulan para lansia ya, dan kegiatannya adalah kegiatan-kegiatan yang positif untuk berbagi, begitu ya? Berbagi, dan tentu saja walaupun berbagi kita sendiri juga merasa happy. Nah, kita juga happy, begitu ya? Iya. Baik. Nah, kalau berbagi, kita juga tahu bahwa Ibu Guru Kembar sudah 30 tahun yang lalu juga berbagi untuk anak-anak keluarga miskin. Jangan-jangan itu rahasia sehatnya Ibu Guru? Kayaknya begitu ya. Boleh ditanyakan. Ibu Guru, apakah benar demikian? Kalau ya setiap hari seperti itu. Tapi kalau di perkumpulan kita berbaginya itu dengan penderita kanker, penderita yang macam-macam di RSPAD itu, di Rumah Sakit Gatot Subroto, Rumah Sakit Kepresidenan. Kita berbagi di sana, berbagi cinta kasih kepada sesama, tapi khususnya yang sakit. Jadi setiap minggu kita visit keliling ke rumah sakit. Oh, luar biasa. Jadi tidak hanya di kolong tol Ancol ngajar, tapi juga ada kegiatan lain. Ini Purwakes ya? Betul. Iya, Purwakes RSPAD. Boleh cerita Bu Wiwit apa saja kegiatannya selain tadi ya, untuk menyemangati para penyintas kanker dan lain sebagainya. Katanya main angklung juga jago-jago nih. Oh iya, jadi memang ini cerita untuk Purwakes atau untuk siapa? Boleh mungkin di-sharing dulu kegiatan-kegiatan Bu Wiwit selama di Purwakes supaya menjadi referensi juga untuk para lansia yang lain. Oh iya, jadi kegiatan saya bergabung dengan Purwakes, bergabung dengan Ibu Kembar itu seminggu 2 kali kita ada senam. Senam ya? Senam pernafasan. Biasa kan orang tua selain boyoknya, sendi-sendinya sudah pada berisik, itu juga nafasnya juga perlu diperhatikan.
perlu di-maintain sehingga walaupun kita sudah lansia, kita naik gunung pun masih oke karena pernafasan kita terjaga. Ya kan Bu Kembar begitu kan? Terus juga selain itu kita juga ada kegiatan sosial, misalnya ada arisan begitu. Terus ada juga kita main angklung yang membuat hati kita happy sambil bernyanyi. Kita juga mengasah lagi pikiran supaya kita ingat lagi notasi-notasi itu. Kan itu juga kita mengasah pikiran juga selain kita bersenang-senang, bersenandung. Kita juga mengunjungi teman-teman yang sakit gitu. Makan-makan yang ulang tahun, terutama kalau Bu Kembar ulang tahun kita pasti diundang untuk makan, mencicipi, menikmati, ya ikut kegembiraan beliau. Baik ya. Jadi viewers, jadi Anda pemirsa, kita bisa menyimak ya apa yang dilakukan oleh Ibu Wiwit, Ibu Guru Kembar dengan perkumpulan para lansia itu adalah sesuatu yang positif. Dan nampaknya perlu ditularkan ya untuk para lansia yang lain. Insya Allah. Kalau sekarang ini banyak juga lansia yang hanya berada di rumah karena sudah lanjut usia, bawaannya sakit. Apa yang bisa dibagi untuk mereka, Ibu Guru? Boleh cerita? Nah, kalau yang orang yang sudah lansia di rumah, sebaiknya manfaatkan waktu itu untuk yang bermanfaat. Umpamanya yang sudah tidak bisa pergi, ya di rumah. Apa yang bisa dikerjakan, apa yang disukai, itu dikerjakan. Tapi jangan menggunakan secara fisik yang dipaksakan. Itu kalau yang lansia. Apalagi kalau lansia yang mungkin prasejahtera, itu juga harus tetap diperhatikan tentunya. Nah, kalau lansia yang sejahtera itu juga harus mempersiapkan diri menuju ke lansia. Jadi jangan tiba-tiba langsung aktif gitu, nggak bisa. Jadi sebelum lansia itu mempersiapkan dulu. Tapi kalau yang lansia yang sejahtera harus juga memperhatikan lansia yang prasejahtera. Begitu. Baik, ini menarik ini soal mempersiapkan diri, karena tadi di awal saya juga menyampaikan bahwa setiap orang pasti akan menyongsong hari tua, gitu ya. Mempersiapkan diri hari tua ini penting begitu ya. Apa yang mungkin bisa dilakukan atau kapan kita harus mempersiapkan diri untuk jadi lansia itu? Apakah sudah pas pensiun atau justru sebelum pensiun kita mempersiapkan? Yang disebut lansia itu kan usia 60 tahun ke atas. Jadi sebelum 60 tahun itu kita harus sudah siap-siap dengan senang hati kita mempersiapkan. Alhamdulillah, insya Allah kalau kita bisa sampai menuju ke garis 60 ke belakang. Jadi harus memang dari segi fisik, dari segi emosi, dari segi finansial harus sudah kita siapkan dari sebelum usia 60. Jadi mungkin ya usia 55 itu kita harus sudah mulai mempersiapkan itu semua, ya fisik, ya emosi, ya mental, ya material, semuanya harus kita siapkan. Sehingga memasuki usia lansia kita happy, kita udah siap. Nah, itu dia ya, dipersiapkan. Karena ada juga istilah post power syndrome ya, untuk mereka-mereka yang aktif sebelumnya tapi masuki masa pensiun akhirnya menjadi lansia yang tadi greget tapi nggak bisa melakukan apa-apa. Ada hal yang mungkin bisa di-share karena malam hari ini saya yakin yang sedang menyaksikan diskusi kita adalah mereka-mereka yang di rumahnya ada lansia, anak, cucu, bagaimana mereka harus bersikap kepada para lansia. Ibu Guru Kembar. Kalau kita memperlakukan cucu tentunya tidak memanjakan, tetapi membuat mereka mandiri. Anak-anak juga mandiri. Dan kalau sudah mandiri, pasti dia tidak meribetin kita. Nah,
Nah, untuk mandiri itu tentunya ya dari muda udah kita didik dulu. Jadi setelah kita sudah lansia, kita betul-betul sendiri di rumah ini. Anak-anak sudah di rumah sendiri dan mereka ya hanya say hello, dan kita sudah harus siap, sudah harus mau menerima apa adanya, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sendiri bahwa ini mental siapnya ini penting, karena memang di rumahnya Ibu Guru hanya maksudnya tidak dibantu sama keluarga besar gitu, mandiri benar-benar ya. Mandiri, harus mandiri sendiri dan happy. Nanti kita bisa boleh nyanyi tapi pesan. Nyanyi baik. Pesan untuk sesama lansia. Iya, nanti sebelum nyanyi saya dulu ke Bu Wiwit dulu. Bu Wiwit, apa yang mungkin bisa menjadi catatan penting untuk para anak yang sekarang sebetulnya punya lansia? Karena ada juga fenomena di perkotaan itu menitipkan lansia itu di panti-panti Werda. Ya. Kalau menitipkan di panti Werda, kalau menurut saya itu selama memang di rumah itu mereka tidak bisa mandiri, maksudnya mandiri dalam banyak hal ya. Misalnya dia yang sudah sakit-sakitan atau memang merasa lonely kesepian begitu, di panti Werda itu juga tidak negatif ya, tidak salah, karena di panti Werda sendiri itu banyak teman yang sesama usia, dan kegiatan-kegiatan di panti Werda itu biasanya sudah disusun sedemikian rupa yang intinya mereka juga ingin memelihara lansia itu tetap bahagia dan sejahtera, sehat. Yeah. Tapi memang lansia juga ada dua ya, lansia yang benar-benar lansia yang mandiri, maksudnya bukan lansia, panti Werda yang mandiri maupun panti Werda yang jaminan-jaminan. Kalau kita sudah siap, daripada anak kita ngerepotin anak kita juga jadi lansia, tidak ingin merepotkan anak-anak dan juga tidak ingin direpotin ya. Jadi kita semuanya enjoy saja gitu. Jadi kalau urusan ngomong cucu, kita harus ngomong cucu setiap hari itu dibebankan ke tugas orang tua, ya tidak, ya sebaiknya karena dulu waktu kita masih muda kita sudah ngomong anak-anak sudah direpoti dengan segala sesuatu. Dengan anak-anak sekarang sudah tua, biar para lansia itu juga bisa menikmati masa tuanya yang sekarang ini. Jadi panti Werda bukan hal yang negatif, panti Werda juga banyak kegiatan yang positif yang membuat lansia itu juga bisa menjadi happy dan sejahtera. Baik. Ya, ini saya ingin juga bertanya ke Ibu Guru Kembar, bagaimana pendapatnya ya? Karena ada banyak juga fenomena masyarakat perkotaan sekarang itu di usia lanjut justru mereka dibebankan untuk ngurus cucu karena anaknya kerja di luar sibuk. Ini bagaimana kalau pendapatnya Ibu Guru Kembar? Itu anak yang tidak bertanggung jawab. Jangan. Bertanggung jawab ya. Badannya sudah sakit, gendong cucu ya nanti boyoknya sakit. Janganlah. Ya kalau mengawasi boleh. Jadi ada tutor, ada caregiver. Nah, boleh kita hanya mengawasi tentunya. Tapi kalau dibebankan kepada lansia, neneknya, eyangnya, omanya, yo jangan, yo kasihan. Itu namanya anaknya tidak bertanggung jawab, tidak ada cinta kasih sesama manusia dan khususnya orang tua. Sangat itu tidak bertanggung jawab. Jangan seperti itu. Saya tidak. Baik, ini catatan penting. Alhamdulillah ya. Tidak ya, Bu. Ya, alhamdulillah anak-anak itu. Iya. Alhamdulillah. Ibu Guru, ini penting ya. Kadang yang terlupakan sekarang ini adalah bicara tentang perlu nggak sih kita punya pendidikan khusus untuk tadi mempersiapkan orang menuju lansia, dan ada semacam tempat pelatihan khusus untuk para lansia lah. Kadang-kadang ini masyarakat kita tuh kan kadang lupa begitu dengan itu.
perlu nggak sih itu digelorakan? Bukan. Sangat perlu itu. Jadi kayak course atau kayak seperti perkumpulan, tapi diisi dengan menyongsong lansia, biar dia bisa mandiri, itu sangat penting. Dan itu sudah dilakukan di RSPAD. Jadi ada senam, ada angklung, ada visit ke orang sakit, lansia juga, terus ada penyegaran jiwa. Di situ sudah dilakukan di RSPAD. Dan juga ini Bu, dan juga ini Kang Ajat, ada ditambahin dengan kemampuan keterampilan ya, keterampilan yang disenangi. Kayak misalnya Ibu Guru Kembar kan ngajarin untuk yang misalnya ya keterampilan memasak, merajut yang dimungkinkan, diharapkan. Misalnya selain mengerjakan kesibukan-kesibukan itu, syukur-syukur bisa menambah penghasilan. Walaupun menambah penghasilan itu bukan sesuatu yang wajib ya, hanya mungkin hanya untuk tambahan iseng-iseng berhadiah gitu ceritanya. Jadi mengerjakan hobi, kesibukan, tetapi syukur ada yang mau akan diganti, dibeli apa, masak misalnya dengan masak, oh saya pintar masak rendang, oh si Ibu A, Ibu B nitip, aku juga dimasakin, lumayan kan saya hobi masak, masakan saya ada yang menyenangi dan dibeli, akhirnya kan tidak rugi, kita dapat pendapat tambahan dan lain sebagainya. Keterampilan juga perlu disiapkan untuk mereka-mereka yang menyongsong lansia. Iya. Jadi karena tidak hanya, kalau saya kan melihat kalau untuk anak-anak gitu kan kita punya posyandu ya, untuk balita-balita. Ini untuk lansia ini nggak ada di kegiatan di kelurahan. Ada Kang Ajat, namanya Posbindu. Oh. Ada Posbindu. Sudah banyak. Karena lansia tahu, saya nggak lansia jadi nggak tahu. Ada Kang Ajat. Kapan-kapan tuh ajak ya ke tempat Posbindu. Ada. Jadi ada ya, dan itu terbuka ya, baik. Yang terkenal memang posyandu, tapi jangan lupa sekarang juga Posbindu sudah di kelurahan-kelurahan ada. Ya, namanya Posbindu ya. Iya, ini satu informasi juga ya. Jadi ikut sertakan ya para orang tua, jangan sampai berada di rumah. Ini yang muda-muda juga untuk bisa mendorong para orang tuanya untuk bisa ikut gabung di Posbindu itu tadi ya. Oke, ya. Baik, ini katanya Ibu Guru Kembar, Ibu Wiwit juga punya lagu katanya ini untuk para lansia Indonesia, mau nyanyi katanya ya, benar nggak sih? Sebetulnya juga banyak, ada lagu lansia nasional ada, tetapi kami dari Purwakes juga mempunyai lansia sendiri, lagu lansia sendiri. Oke, setuju, siap. Lanjut usia yang disebut lansia, walau sudah tua, jiwanya masih resepnya awet muda yang kita dapatkan semua, kesehatan jiwa dan raga harus kita jaga. Iya, luar biasa sekali ya. Kesehatan harus kita jaga ini ya. Baik, mudah-mudahan menginspirasi ya obrolan kita malam hari ini. Ada hal lain yang mungkin menjadi catatan di Hari Lansia Nasional, Ibu Guru Kembar, silakan. Mempersiapkan diri
Tidak usah takut. Mandiri, tidak usah takut, mensyukuri apa yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus siap sendiri. Jadi membuat diri sendiri bahagia tanpa tergantung dengan orang lain, anaknya pun siapapun bisa mandiri dan selalu bahagia. Diisi dengan karya, berbagi sesama manusia, cinta kasih, itu adalah yang diharuskan kita berdua. Diri kita harus mengharuskan kita memberikan cinta kasih kepada sesama manusia. Mbak Wit? Iya, baik. Ya. Saya nambahin ya Kang Ajat. Jadi yang namanya lansia itu mempunyai penyakit itu hal yang biasa. Misalnya ada darah tinggi, ada gula, ada nyeri-nyeri sendi dan sebagainya. Namanya lansia sudah biasa. Namun semua rasa sakit, penyakit itu harus disikapi dengan positif. Tetap bergerak, berobat juga tetap rajin kontrol ke dokter, obat-obat juga harus diperhatikan, namun tetap optimis dan mampu paling tidak melakukan kegiatan hari-hari untuk dirinya sendiri tanpa dibantu oleh orang lain atau dengan alat bantu. Jadi merasakan mempunyai sakit penyakit itu untuk lansia hal yang wajar, tidak perlu khawatir, itu hal yang biasa. Jadi harus disikapi dengan positif dan tetap aktif, bergerak, bekerja, apa yang bisa dilakukan untuk sehari-hari, bagi paling tidak untuk dirinya sendiri. Nah, itu ya. Baik, tapi ada hal yang jadi bikin saya penasaran. Boleh ya saya sedikit bertanya kembali. Ini katanya kan lansia itu kembali lagi ke zaman kanak-kanak. Apa iya seperti itu atau bagaimana cara untuk bisa menyikapinya? Bu Wiwit. Oh ya, gini. Memang paling tidak kemampuan kita, kemampuan fisik, kemampuan organ-organ tubuh kita makin menurun. Berarti juga akan mengurangi kemampuan kita untuk melakukan segala hal. Kalau dulu anak umur 1 tahun bisa berjalan sendiri adalah bagus. Sekarang umur 80 tahun bisa berjalan sendiri juga bagus. Jadi sama kan? Terus kalau dulu anak-anak kecil masih suka nompol, hal yang biasa nggak apa-apa. Sekarang orang tua juga sudah tidak mampu untuk mengontrol kekuatan otot-otot sphincternya, juga masih suka ngompol. Nggak apa-apa, pakai Pampers, nggak apa-apa. Ya. Baik, ini. Jadi itulah, jadi kalau orang tua juga menyerupai anak kecil memang iya, betul. Iya, dan kita sebagai yang mudanya juga harus bisa memahami itu ya. Iya, mestinya gitu. Iya. Tapi Ibu Guru Kembar, ini lagi-lagi saya ingin juga Ibu memberikan semangat untuk para yang muda karena gerakannya, aktivitasnya ini masih kalah kayaknya yang muda ini ya. Ke luar Jawa lah, gitu kan, ke gunung-gunung, ke pelosok gitu ya. Ini kan sudah dimulai sejak dulu muda gitu kan, dan bertahan sampai sekarang. Apa yang membuat bertahannya itu? Ibu Guru masih bergabung? Ya, nampaknya putus. Ibu masih bergabung? Semangat. Dari hati, dari semangat. Ya, nampaknya jaringannya kurang lancar ya, Ibu Guru ya. Baik, Ibu Guru silakan. Apa tadi yang ingin disampaikan? Iya, tentunya dari Bugatti. Bu Wit. Ya. Oh iya, tadi yang ditanyakan Kang Ajat yang mana? Iya, ini lebih kepada aktivitas yang terus ya secara berkelanjutan begitu kan, dan ini tentu saja kan tidak semua orang mampu melakukan itu. Apa yang membuat konsistensi itu terus sampai hari ini? Tentu saja kita bisa seperti ini, tidak tiba-tiba kita lansia terus begini.
itu sudah berproses dari sejak muda. Kayak ibu guru kembar juga tentunya dari sejak muda begitu. Sehingga sampai tua kita masih tetap bisa, alhamdulillah masih bisa eksis sampai sekarang. Jadi memang harus disiapkan dari sejak muda. Nggak bisa kalau sejak muda dia diam-diam begitu tua tuh langsung babik mungkin juga bingung. Dia juga perlu persiapan yang konstan ya. Gitu ya Bu Kembar. Jadi memang dari hari ini ya, dari mudanya sudah punya kegiatan ya. Iya, betul. Nah, tadi disampaikan bahwa setiap kita insya Allah akan juga kalau diberikan umur panjang bisa juga ya merasakan di usia lanjut gitu. Baik, kalau tadi saya di awal bertanya ke Ibu Guru, tadi rumusnya katanya bangun pagi, makannya makanan yang jangan yang wah-wah aja. Kalau Ibu Wiwit seger terus makannya apa? Wah, kalau saya ya alhamdulillah biasa aja Mas. Saya makan nasi. Jadi ya biasalah bangun tidur, kita minum air putih, sarapan, olahraga. Apalagi saat sekarang tuh memang harus kita berjemur, olahraga, makan makanan yang sehat. Jadi makan makanan yang sehat, olahraga juga harus teratur setiap hari, berjemur, terus istirahat juga perlu, istirahat juga harus cukup. Terus selalu bersyukur, berdoa. Kita sudah tua itu bangun tidur aja kita sudah bersyukur, kita masih diberikan usia, masih diberi umur. Jadi tidak lupa kita juga harus bersyukur. Mendekatkan diri lebih banyak. Luar biasa sekali ya, diawali dengan tips, diakhiri juga dengan tips, dan tadi ya poin pentingnya adalah selalu bersyukur ya atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, terima kasih Ibu Wiwit, sudah sampai malam kita ngobrol banyak ya, sehat terus dan terus produktif. Amin. Terima kasih untuk Bu Kembar juga sehat, Kang Ajat juga sehat ya. Kemudian dan Ibu Rosi ya. Selamat beristirahat, ini diganggu waktu malam-malamnya. Kita ngobrol-ngobrol di Hari Lansia Nasional, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang lansia hari ini dan juga persiapan untuk menuju lansia itu penting dilakukan. Iya, bagi Kang Ajat ya yang untuk menuju, kalau kita sudah menikmati saat ini. Iya, menikmati itu yang paling penting, rumus menikmatinya itu yang harus dibagi. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Wiwit dan terima kasih untuk Ibu Guru Kembar. Ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Ibu Guru Kembar, terima kasih ya sudah berbincang, dan tadi Ibu Wiwit dan viewers ya, tadi kita sudah berbincang dengan 2-3 narasumber di Hari Lansia Nasional ini. Jadi saya ingin sedikit mereview apa yang disampaikan tadi. Selain pola hidup yang sehat, ternyata mereka juga tadi ya secara psikologi ya, sudah mempersiapkan diri mereka menuju ke masa lanjut usia. Kegiatan-kegiatan terus dilakukan ya secara konsisten dengan kesenangan hati. Ini juga menjadi penting untuk kita semuanya ya, rumus-rumus sehat dari mereka-mereka itu perlu kita juga aplikasikan dan persiapkan. Tentu saja para lansia itu dengan mempersiapkan bukan hanya tadi ada finansialnya, ada psikologinya, ada fisiknya ya, dan juga ada keterampilan yang perlu juga nanti untuk diisi di waktu senggang. Mudah-mudahan justru juga bisa menghasilkan, sekalipun itu bukan tujuan utamanya. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ya, ini adalah Hari Lansia Nasional. Saya berharap kita semuanya punya perhatian lebih pada para lansia, ya. Karena bagaimanapun jumlah lansia di tanah air ini cukup banyak, dan kita berharap para lansia dalam posisi tetap produktif, ya, tidak menjadi beban, baik itu beban di keluarga atau juga di secara nasional, begitu ya. Jadi kalau lansia-lansianya tadi sudah dipersiapkan sejak dini, aktif juga dalam berbagai kegiatan, tentu saja tadi produktivitas itu tidak diukur dari usianya berapa. Karena tadi ada yang 71 masih aktif ya mengajar sampai hari ini, bahkan kegiatannya tidak hanya
1-2 jam, tapi bahkan panjang hari. Baik, terima kasih untuk segala perhatiannya. Saya Ajat Pratma pamit ya. Insya Allah saya akan menjumpai Anda lagi besok malam. Kita bahas banyak hal. Anda juga bisa memberikan masukan kepada saya. Apa-apa yang menarik untuk dibahas ya, untuk ditanyakan ya. Kalau ada hal yang bisa saya jawab ya. Kalau nggak ada, saya cari narasumbernya untuk menjawabnya ya. Mudah-mudahan saja saya diberikan semangat untuk istiqomah. Ini adalah yang pertama dan kita mulai dengan sesuatu yang baik, mudah-mudahan punya manfaat. Sekali lagi selamat malam, terima kasih dan selamat beristirahat untuk semuanya.